kembali lagi di POMS 3 YouTube Series. Di episode lalu, Top 16 telah mendapatkan online development tentang self-branding sebagai model. Serta mereka mendapatkan tantangan di fase online ini, yaitu Digital Editorial Challenge. Bagaimana hasilnya? Dan bagaimana review dari para juri? Kita lihat sekarang. Halo, tim Rizal. Halo. Halo Kak. Kita hari ini akan memulai penjurian untuk Digital Editorial Fashion Challenge. Kita ada Kak Dika, ada Kak Sari, Kak Pika, Kak Rizal, Kak Ranti, sama Kak Ekene. Mana nih Kak Ekene? Sama Kak Ekene. Kita akan langsung menjurikan hasil foto kalian. Mungkin kita bisa mulai dari Denny. Boleh. Boleh, mainkan. Halo. Udah siap Rizal? Rizalnya nih udah Rizal siap? udah siap. Ayo. Oke, sembari kita bisa langsung nanya mungkin dari siapa dulu nih Kak enaknya? Mentor lain dulu. Mungkin dari Sari, Pika, and Family. Denny dulu kali konsepnya ya? Ya, Konsepnya itu kayak maskulin terus ada edgy-nya Kak. Aku cari di internet itu pengertiannya Kak. Apa? Itu lebih sensual terus look yang dilihatkan tuh warnanya lebih ke hitam sama putih. Nah sebenarnya edgy itu bukan style. Edgy itu bukan style. Edgy itu lebih kata sifat menurut aku. Sesuatu yang di luar kelaziman. Nah kalau aku lihat dari sini sih sebenarnya aku ngelihat emang pengen sebenarnya kan tujuannya kita pengen lihat model ini kalau udah di styling secara fashion akan seperti apa gitu, terlihat bisa menghandle atau enggak. Menurut aku Denny ada progresi, ada kemajuan banget dalam artian di sini udah nggak literal loh menunjukkan yang Denny pengen tunjukkan gitu dari sebelum-sebelumnya. Kamu biasanya setiap foto tuh kayak ini aku gitu. Nah ini tuh kayak energinya kelihatan banget sih, kamunya agak mundur gitu. Padahal akan bagus banget kalau energi yang kemarin-kemarin kamu punya, kamu bawa juga ke photoshoot ini, akan jadi ngingetin banget menurut gue. Iya, jadi kalau digabung akan sangat keren jadi gitu. Tapi progres banget. Di sini rasanya kayak nggak napas gitu ya fotonya. Gitu. Ya, kalau lagi di 1, 2, 3. Iya. Kayak terpaku sama referensi. Untuk editorial Denny, gue melihat ada suatu styling yang nyambung di antara ketiga outfit dia, which is knitwear. Meskipun ada yang arahnya lebih ke gorpcore, terus ada yang lebih preppy, sebenarnya udah kelihatan gitu. As a stylist, gue kalau baca majalah pasti yang gue cari adalah what's the common thread of this editorial gitu. So on that front bagus sih. nah itu kan kalau dari mentor-mentor lain, kita tanya langsung ke mentornya sendiri, Kak Rizal. Ayo, Kak Rizal. Ya kalau dari gue sih setuju sama mentor-mentor lain ya. Kalau Denny ini sebenarnya kayak sebuah ini ya, mannequin yang diposin gitu. Diposin atau distylingin gitu. Karena kalau dari gue sendiri, ini kan foto yang mending dari yang lain kan. Kita kurasi dari beberapa puluh foto. Nah kebanyakan beberapa puluh foto itu Denny masih belum sadar kalau misalnya dia itu sebenarnya diem aja udah cakep gitu. Nah dia masih berusaha buat kayak too much movement dan yang bikin menurut gua nggak natural gitu loh. Oke. Tapi gimana kerja sama Denny, Zal? Pengen tahu. Kerja sama Denny itu anak terakhir tapi oke. Oke. Baik, kalau gitu kita bisa ke next Terima dari kasih, timnya Kak. Rizal. Terima kasih sama-sama. Nextnya kita ke Kenny. Oke, aku dulu boleh ya? Bisa. Oke. Aku sebenarnya cukup ngikutin challenge ini di Kenny dari awal. Rizal sempat sharing juga. Awalnya nggak gini. Awalnya all over the place dan Kenny bingung gitu. Dan
aku merasa Kenny masih bingung how to visualize herself gitu, how to bisa nge-break temboknya sebelumnya. Dan ini tuh udah di-push banget, aku tahu ini udah di-push banget sama Rizal pasti. Di-push banget sama Rizal untuk sampai harus bisa confident sama apa yang Kenny punya gitu. Apa ya, mungkin kalau aku mikirnya kayak, oh bajunya berarti harus, kalau editorial di kepala aku tuh mesti aneh gitu. Tapi kayak, kalau ini kan mungkin look yang setelah di-push sama Kak Rizal kan, jadi kalau yang kemarin tuh lebih kayak, oh aku punya apa, coba aku stylingin aja mix gitu Kak. Kalau buat gue suka banget sih, kayak gue suka loh, maksudnya kayak stylingannya oke, terus Kenny-nya juga nyatu sama bajunya menurut gue, dan dengan penjelasan lu ya wajar juga, kayak misalkan lu baru nyoba hal yang kayak gini, terus lu kayak nyaman aja diliatin walaupun itu keluarga lu ya, tapi kayak kelihatan banget di foto ini kalau lu ya udah nyoba sesuatu yang baru nih, I like it gitu. Kalau dari aku itu sih kayak apa ya, walaupun ini kan di stylingin semua, tapi kamu tuh tetap bisa ngeluarin diri kamu itu siapa gitu. Orang bisa tahu melalui pose-pose yang kamu kasih, ini tuh Kenny gitu. Suka sih. Kalau gue, maaf ya Ren, tapi kalau gue ngelihatnya belum terlalu nyaman, belum total gitu, kayak masih ngeraba. Ya dengan tadi ngomong sih, mungkin lo masih ngeraba. Tapi ada beberapa foto tuh I like. Lanjut Kakak Sari, ada yang mau ditambahin? Nggak ada sih gue, oke lah. Oke aja, tapi kalau gue bagus banget enggak, zong banget juga enggak. Shocking sih. Oh, nice. Love sih. Styling, make up, semuanya, gesture, perfect. Even expression and the pose. Dan keseluruhan directionnya clear. It's nice. Kalau gue, menurut gue ini progres yang menurut gue dari challenge sebelumnya udah oke banget sih. Meskipun yang gue nangkep adalah mungkin Kenny masih belum bisa break the walls. Kayak dari beberapa pose sebelumnya, beberapa foto sebelumnya, emang Kenny masih sama aja gitu. Aku mau namain dikit sih. Kalau sama Kenny tuh rasanya di awal bagus nih. Terus habis itu predictable. Kayak kerapihan, semua tuh rapih, tersistem. Dia nyatet, dia atur segala macam, tapi jadinya kayak boring, magicnya nggak ada gitu. Nah itu yang Kenny PR banget sih, harus didobrak banget sih. Cukup, berarti kita next ya. Thank you kakak semuanya. Halo. Sekarang lanjut Edrin. Edrin boleh sambil diceritain. Kalau konsepnya sih aku lebih ke kayak kemarin juga kayak aku sempat nanya ke Rizal kan, terus kata Rizal tuh kayak konsepnya aku yang selama ini Rizal kan itu kayak aku yang acak-acakan di dalam tuh berusaha buat ya strong dengan aku yang sekarang gitu. Oke, boleh dari aku ya. Mau nanya, Edrin nggak ada pose-pose yang lebih subtle gitu, yang lebih diem-diem, subtle, berdiri-berdiri gitu, nggak ada? Overall ya kayak gini semua. Tapi sempat kamu suruh cobain ini nggak yang diem-diem? Ada yang lebih diem gitu, ada. Kayak nggak terlalu banyak pose. Kayak kalau menurut aku problemnya di sini adalah mungkin ini secara stylingan, secara apa sebenarnya oke lah, lumayan gitu. Tapi pembawaannya, ya nggak sih? Jadi kayak semuanya over the top. Kalau dari yang lain? Konsep satu ke 3 buat gue ini loncat-loncat, karena definisi editorial menurut gue harus ada benang merahnya gitu. Untuk editorial Edrin, gue ngerasa ini sangat-sangat Gen Z karena it's styled in a way yang agak campur aduk, tapi juga quite cyber. Untuk yang pertamanya, dia juga foto di game arcade gitu. Kalau untuk gue belum ngelihat kesinambungan. Maksudnya nggak dari satu foto ke setelahnya kayak kurang nyambung. But at the same time, I think I kinda get the aesthetic.
kayak agak RGB tapi nggak ada G-nya. But okay, good attempt. Oke, kalau Edrin memang ini sebenarnya kalau dari gue sendiri ya, itu Edrin ya udah bisa mengeluarkan Edrin yang seperti apa kalau di foto ini ya gitu. Cuman ya itu tadi yang dia justru kebalikannya Kenny. Kalau Kenny 100% dia 1000% jadinya jatuhnya gitu. Yang seharusnya ya 100% aja udah cukup gitu. Pengen tahu deh dari Edwin, itu gimana yang diminta sama Rizal gitu, kayak apa-apa segala macam, itu emang bener gak nemu atau emang gak mau? Aku udah nyari nge-trade gitu sih Kak, cuma nggak nemu. Padahal secara personality 3 anak ini sama-sama gede gitu loh. Cuman bagaimana mereka menanggapinya itu, mengeluarkan itu, ada yang too much, ada yang kurang, ada yang gitu-gitu aja gitu. Thank you Edrin, terima kasih tim Rizal. Menurut gue hasil foto digital editorial secara general itu memuaskan gitu. Beberapa anak ada yang sudah melebihi ekspektasi dan beberapa anak justru malah ada yang justru mengkagetkan kita gitu karena kurang dari ekspektasi. Hasil di tim gua itu karena udah direvisi justru malah akhirnya lumayan lah gitu. Dan sebelumnya justru mereka makin udah ketebak gitu. Kayak dari awal si Kenny kayak gini, si Adrian kayak gini, si Denny kayak gini. Jadi sebelum dirombak abis sama mentor, itu mereka justru memberikan hal yang udah kita ekspektasikan sebelumnya, yang dimana kita ingin mereka di luar ekspektasi kita gitu. Tantangannya adalah karena ini sebenarnya self branding ya gitu, menunjukkan diri mereka tuh seperti apa dari dalam maupun di luar. Jadi kita kayak nge-recap lagi tuh dari development awal sampai akhir biar mereka jadi salah satu package yang luar biasa gitu, dan itu susahnya minta ampun karena banyaknya personality yang beda-beda dari setiap anaknya. Selamat malam semuanya tim Ekene. Malam-malam. Selamat malam Kak. Malam Kak. Oke, kita next dulu ke Ali. Konsep up Ali gimana kemarin? Untuk konsep foto aku itu aku ngajuinnya mau kayak vintage gitu Kak. Ya, sebenarnya stylingannya sih oke sih. Gitu. Nggak tahu ya Ali, kayak angle-angle-nya masih menurut gue masih biasa. Belum editorial gitu. Secara angle, secara pemilihan backgroundnya gitu, kayak estetiknya gitu, kebanting sama stylingannya. Terus apa lagi ya? Ali tuh tingginya berapa sih? Aku 178. Ya, Ali kan nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kayak kan ini kan sebenarnya lo angle gitu, mainan angle dan segala macam, menurut gua kayak sebenarnya editorial tuh bisa banget diakalin gitu, masalah kelebihan badan lo biar badannya jadi proporsinya bagus dan segala macam. Nah, lu nggak mainan di situ. Kalau gue ngeliatnya itu two tense yang kelihatan banget, kayak lu jadi banyak ngerut sekarang, nggak kayak fans banget gitu matanya, jadi kelihatan banget tuh tryingnya. Padahal kalau lu lebih santai, lu pasti lebih bisa ngebawain posenya dan bajunya. Secara knowledge sama referensi fashion tuh gak ada malah loh jatuhnya. Aku lumayan tahu dari awal ketika kamu kasih baju dan lain-lain, foto-foto awal sebelum ini, jadi dia distro banget. Keren banget. Aku lihat pilihan posenya Ali ini tuh udah yang paling mending banget. Yang lebih subtle-subtle, yang lain jauh lebih trying hard. Nempel-nempel di bawah, di lantai, apa segala macamnya nggak cocok sama look-nya sebenarnya. Ya satu-satunya cara kalau lo mau jadi fashion model lo harus punya referensi fashion yang banyak gitu. Kalau memang belum tahu sebelumnya. Karena kalau enggak akan selamanya lost pasti. Lu mesti paham dulu konsepnya juga, mungkin Ali cocoknya tuh kayak gimana. Karena kalau misalkan posenya udah ekstra banget tapi konsepnya nggak kayak gitu ya akan jadi salah juga gitu, ya nggak masuk juga. Selain perbanyak referensi, mungkin juga sebelum lu cari tahu pose, lu harus tahu juga pose effortless tuh apa.
big poses tuh apa, katalog kayak apa, yang udah pernah kita bahas sebelumnya gitu. Jadi nggak langsung nge-search-nya nggak langsung pose gitu, nggak, tapi lu juga harus tahu ada banyak jenis posenya gitu. Dan gimana cara ngeluarinnya itu juga beda, ada banyak juga. Untuk Ali, gue bisa lihat kalau common thread-nya adalah workwear sebenarnya. Menurut gue outfit yang kedua atau ketiga lebih strong untuk jadi opener, karena yang satu black on black, tapi teksturnya mirip-mirip, kurang kelihatan. Dan menurut gue juga yang harus ditingkatkan oleh Ali adalah body language-nya dia, karena bisa bikin styling ini lebih complementary ke dia kalau dia tahu cara gerakin badannya di sini. Oke, kalau dari Kene gimana bekerja sama dengan Ali? Mantap. Apa ya? Sebenarnya nggak ada kendala apa-apa sih, Kak. Bekerja sama dengan Ali, anaknya juga mau dibilangin, mau diarahin. Cuman itu tadi sih, terlalu terpaku sama mindset dia yang pose tuh harus fierce, pose tuh harus dinamis gitu loh. Cukup. Oke, thank you Ali. Kita lanjut ke Trisha. Trisha boleh sambil ceritain konsepnya apa, gimana kemarin foto? Iya, konsepnya lebih ke arah-arah vintage gitu sih Kak maunya. Terus pas kemarin foto itu kesulitannya sih di pose sih Kak, sama nyesuaiin bajunya. Kamu sebelum langsung ngomong konsep aku vintage gitu, tapi kamu tahu nggak sebenarnya tuh vintage tuh kayak apa? Yang aku tahu vintage tuh lebih ke kayak pakaiannya tuh lebih ke simple gitu, tapi yang ada eranya gitu loh Kak. Oke, eranya tuh berarti udah lewat. Iya, kayak era udah lewat gitu. Nah, vintage itu kan sebenarnya benar eranya tuh udah lewat, tapi kan nggak simple doang, maksudnya vintage can be anything gitu. Tahun berapa juga akan jadi beda style. Jadi kayak sangat berhati-hatilah ketika kamu membuat konsep dan juga ngomongnya, karena nanti ketika disatuin sama fotonya akan nggak jadi make sense. Kayak vintage tapi fotonya gini, terus kalau ditanya vintage dia simple, nanti nggak, maksud gue jadi kayak konsep kamu sama foto yang hasilnya itu yang nggak match gitu. Kalau aku bisa menjabarkan dari foto-foto kamu, style yang kamu kasih sebenarnya lebih ke peasant look dan gardening look gitu. Peasant look itu style dari petani yang dimodernisasikan gitu. Jadi modern peasant and gardening look, kayak cewek-cewek petani Eropa zaman dulu yang dimodernisasikan gitu. Secara style itu spesifiknya gitu. Dan style secara layering mungkin ini bisa terinspirasi sama brand-brand seperti Gucci gitu, atau Vivienne Westwood gitu. Nah itu kan secara beratnya gitu kan. Nggak apa-apa, nggak usah nyampe ke situ dulu. Yang penting adalah ini in terms of kalian sebagai model gitu, apa yang kalian pengen tampilin di digital editorial. Jadi secara konsep better stick ke situ dulu aja gitu. Gue suka yang di studionya, looks good, lebih kelihatan how a model pose. Nah yang di outdoornya is not an editorial sih, lebih kayak konten kali ya gue ngelihatnya. Jadi kayak nope. Oke, lanjut ke Altiara ya sekarang. Altiara boleh sambil diobrolin. Konsep dari fashion editorial aku ini tuh konsepnya kayak embrace your body gitu Kak. Jadi lebih menunjukkan how your body type gitu. Jadi di sini aku kayak pakai outfit yang seksi gitu Kak. Aku pengen tahu deh, itu kok ada satu yang di bangku taman ada hijau-hijau tuh, kenapa Altiara? Ini kan beda banget sendiri nih background-nya. Iya sih. Soalnya kayak background-nya kan aku pikir kayak polos banget gitu, yang sebelum-sebelumnya udah sama gitu kan di dalam ruangan. Jadi aku mau cari yang beda gitu. Karena jadi agak beda nih sebenarnya, agak jumping gitu. Kalau secara konsep untuk nunjukin body type sih dapat ya, dapat, dan aku bisa lebih ngelihat spesifikasi signifikansi marketnya Altiara gitu. Cuman memang yang masih mengganjal di aku dari awal sampai sekarang adalah Altiara itu siapa? Itu.
Itu kayak soul-nya itu yang belum kepancar tuh Altiara. Jadi belum ada flavor gregetnya gitu. Altiara, I kind of know where this is going. It's supposed to be more bodycon and a little bit more glam in that sort of 80s way. Tapi menurut aku ini terlalu raw untuk cocokin arahan gaya dan style directionnya. And so I think maybe a different background would have been better. Atau dan juga ekspresi mukanya sih menurut aku perlu ditingkatin dan dimatengin lagi gitu. Ya kalau dari aku mungkin Altiara masih bingung ya. Masih bingung antara dia masih fokus pada how to menunjukkan confidence-nya dia, antara itu sama bagaimana dia bisa mengeluarkan dia itu seperti apa gitu. Tapi overall apa yang dia sampaikan sebenarnya oke sih dengan konsep yang dia punya gitu. Kalau dari gue malah sebenarnya gue rada kebalikan ya gitu. Gue melihat Altiara justru pede banget di sini. Gitu. Gue melihat sisi lainnya Altiara gitu. Apalagi foto yang di taman itu boleh di cakep banget gitu. Entah kenapa kayak Altiara tuh mampu menyajikan buat gue. Altiara tuh mampu menyajikan big pose yang modern. Oke, selanjutnya Kak Ranti. Tapi Kak nggak pernah. Pika bobot. Sama. Bangun Rika. Kalau dari gue, sih fotonya. Iya, kalau masalah foto, gue juga sama tuh suka banget sama yang ini, matanya tuh ngomong dan beda-beda. Cuman sama kayak yang tadi gue bilang ke Ali kali ya, kayak mungkin jangan terlalu iyain kalau disuapin apa-apa gitu. Kalian ini juga harus berkontribusi dan mulai kayak, kak gue gini juga, dikasih 1 suapan tapi lu ngasih 5 suapan balik gitu. Kayak kaliannya juga harus working on it gitu. Jadi biar kelihatan Altiaranya siapa, terus kita bantuin lagi buat teknisnya, buat innovation way-nya, tapi kalian juga harus ngejar siapanya kalian dan ngasih lihat itu keluar gitu. Karena kalau masalah stylingan gitu-gitu bisa dari kita, tapi masalah dari diri kaliannya dan ngebawa auranya, ngebawa siapa Altiaranya itu kan yang tahu dan bisa nge-breakdown itu cuman kalian. Jadi mungkin lebih kencangin di situ lagi sih kalau menurut gue. Dari aku kerjasama sama Altiara itu awal-awal tuh agak rada susah karena yang fotoin ya mungkin ya. Dia bilang juga yang fotoin nggak ada. Jadi susah gitu loh Kak nyari dapatnya di mana. Jadi aku suruh ulang berkali-kali ya, walaupun dia ngulang berkali-kali tapi tetap nggak dapet. Akhirnya untungnya waktunya diperpanjang, jadi dia bisa lebih explore lagi. Dan yang oke-nya lagi, dia pose yang 2 look terakhir itu dia pakai pose dia sendiri sih Kak. Jadi aku nggak ngarahin sama sekali. Itu emang benar-benar. Iya, itu gue percaya banget. Oke, thank you Altiara. Kita next. Thank you. Rina. Rina, halo. Halo. Si tegang. Ayo, boleh diceritain konsepnya apa? Kamu gimana photoshootnya kemarin? Kalau aku konsepnya lebih kayak ke cool boy, tapi yang a little bit sexy gitu, Kak. Terus kalau strugglingnya banyak sih. Dari pemilihan background itu kayak pusing banget milih backgroundnya. Terus kendalanya pas milih angle juga bingung. Itu konsep backgroundnya apa sih Rinald? Kenapa nggak misalnya backgroundnya langit semua kayak tadi tuh gitu yang lebih merah gitu? Oh, aku pikirnya kayak pengen backgroundnya beda-beda gitu Kak. Tadinya mau sama semua, cuman direkomendasi sama kayak Kene ganti background gitu. Sebenarnya yang lumayan jomplang yang ini sih, yang pakai coat ini feelingnya. Yang ini lumayan lah, yang rambutnya ke muka-muka ini lumayan. Yang duduk sih, yang coba yang duduk. Nah ini kayak foto portrait yang ditempel di foto keluarga. Zaman dulu yang di framing gitu loh. Iya foto studio kayak kurang modern, sedangkan yang lain udah cukup modern. Cuman di sini sih aku jadi kebayang ya ngelihat series ini, aku kebayang Rinald kalau nanti di styling secara fashion gitu akan jadi seperti apa. Terutama foto yang terakhir yang hoodie merah. Yang hoodie merah itu next. Nah ini kelihatan banget nih. Ini modern, ini
Oke, Ini I ngatur. like. Ya. Nah, oke, yang nextnya juga oke sih, bisa kebayang. Nah, ini juga oke, ini kelihatan gitu. Lucu, jadi twisted karena Renault kan lebih biasanya nggak kayak gini, tapi dia bisa kayak gini gitu. Kalau misalnya kita ngelihat Denny atau Edrin begini udah biasa gitu kan, ngerti nggak sih? Kayak di sini Renault berhasil keluar dari boxnya gitu loh. Gue suka foto yang pakai baklava ini sih. Yang sebelum-sebelumnya so-so, tapi yang tipik yang baklava yang merah, yang coba balik aja kita, baklava yang merah, yang di outdoor nih, this is interesting. Sama ini nggak semua pose kamu nih apa ya bisa bikin kamu kelihatan tinggi, Renault. Jadi hati-hati. Oke. Karena kamu kan nggak terlalu tinggi kan untuk ukuran model cowok. Nih ini kelihatan kayak panjang. Coba kakinya panjangin dikit gitu. Yang duduk. Atau banyak yang berdiri-berdiri ngambil dari bawah gitu kan lebih komplimen ke your height. Aku ini nanya, kan itu tadi yang gue kan tahu kan apa lo sebelum ini kan hasil dari ini ya. Iya. Itu gimana perasaan lo setelah lo pakai look ini? Pas Apa yang lo rasain? setelah pakai look ini semua ngerasanya kayak keren. Kayak aku ngerasa kayak bukan aku, tapi di satu sisi kayak wow keren gitu. Yuk, kalau menurut Kak Sari gimana? Lina, kalau menurut gue kan sebenarnya lu cakep banget ya gitu. Kayaknya buat gue sih bagusan lu kasih aja mentahan lu udah sangat menarik gitu dengan lu pose gini kayak gini deh gitu. Padahal kalau lu tegak aja mungkin jadinya cakep banget. Lu tuh versi mungkin model-model yang tipenya mentah aja gitu. Kalau karena udah cakep gitu, nggak usah effort. Itu yang lu beli semua, Rinal? Enggak Kak, itu banyaknya minjem. Ada yang pinjem ke teman. Si Kapucung itu punya siapa? Kapucung. Hoodie merah. Yang merah si. Itu punya aku Kak. Hoodie-nya. Okay. Tapi disuruh potong ya make-nya kan? Iya, disuruh potong. Tadinya ada hoodie satu lagi warna putih. Iya. Cuman itu nanti bisa lo pakai terus loh buat kalau misalnya lo nanti jadi model buat lo kemana casting kah, or lo mau kemana? Oke Kak, aku simpan. Justru bagus, iya. Dari gue, iya gue udah suka banget sama muka lu sih, kayak sebenarnya kalau gue ngeliat fotonya juga, ya udah gue fokus ke muka lu aja gitu, nggak terlalu kayak yang lainnya. Oke banget kok, maksudnya lu juga kelihatan juga makin PD-nya kelihatan banget di situ, dan udah sih, gue hampir sama kayak yang lain juga, mungkin ya perbanyak referensi, terus kayak cari tahu mungkin cocoknya baju-baju yang memang biasa aja tapi udah jadi cakep di lu gitu. Apa ya? Kerjasamanya sebenarnya oke, cuman mungkin responnya sih cuman apa ya? Terbatas juga karena Rina tuh kan kerja ya. Jadi ya waktu eksekusi itu kebanyakan malam-malam. Nah, yang siang-siang itu pas libur, pas 17-an kemarin kalau nggak salah nih. Terus Rina nih satu-satunya anak yang ngasih opsi banyak banget, tapi frame-nya tuh sama semua. Terus aku bingung juga sih Kak milihnya, makanya aku suruh Renat angle-nya yang lain, jangan itu aja. Sama yang look ketiga itu sebenarnya aku nggak ada pilihan lain, karena udah jam 8 lewat, sedangkan looknya yang dikasih itu angle-nya sama-sama semua, kayak terpaku sama satu referensi. Kalau nggak salah sebelum yang itu tuh, look yang ketiga itu ada ratusan foto, 100 foto kurang lebih, itu lo posenya tuh kayak lagi jalan, udah gitu semua tuh kebanyakan tuh pose-posenya, sama berdiri still gitu. Akhirnya aku konsul kan nggak dapet, terus aku suruh ulang secepat mungkin karena udah jam 8 juga kan. Ya udah deh, adanya itu daripada nggak submit kan, ya udah gitu sih. Apa ya, lebih explore lagi sih Rinot angle dalam ngambil foto. Oke,
Ya, Dadah. Sampai di final online interview. Ya benar. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak semua. Hasil digital editorial challenge secara general menurut gua bagus semua sih, unik-unik, terus banyak variasinya, dan dari situ kita ngelihat taste fashion mereka tuh masing-masing tuh banyak yang beda dan unik-unik sih. Hasil digital editorial challenge tim gua menurut gua cukup maksimal sih, tapi apa ya, selama ngerjain challenge itu sih apa ya, nyita waktu banyak juga sih, karena kan diperpanjang tuh waktunya, jadi ya gitu deh. Tantangan dalam membimbing calon Nifes untuk challenge kali ini, menurut gua tantangannya itu ada di pemilihan outfit, karena banyak banget outfit mereka yang apa ya, sekiranya nggak inilah, harus dikreasiin gitu loh. Outfit mereka tuh kebanyakan yang banyak kita sering lihat di jalanan, di mall atau di mana-mana gitu. Tapi dari situ kelihatan sih mana yang emang beneran niat, mana emang yang beneran cuman pengen cepet-cepet ngerjain challenge-nya. Beberapa timku ada yang thrifting, beberapa ada yang minjem juga ke teman-temannya atau saudaranya gitu sih. Halo guys, selamat malam. Ya. Oke, kita langsung mulai dari Fajri. Oke, Fajri boleh sambil lo ceritain foto ini konsepnya apa, terus gimana kemarin hasil fotonya, kerja sama-sama mentor nanti gimana, canda. Pokoknya lo ceritain aja gimana. Jadi gue sambil cerita aja ya Kak. Jadi sebelumnya gue nggak kepikiran sih buat konsepin foto ini, kecuali look ketiga sih, gue dibantuin Karanti ngonsepin foto, dan look pertama dan yang kedua itu gue jujur sih cari aman aja sih gitu. Hitam gitu, hitam. Terus di look ketiga Karanti mencoba untuk membuat memberi referensi yang lebih berwarna gitu. Nanti kali boleh dijelasin kenapa di lo ketiga nge-twist. Oke. Kayak sebenarnya ya awalnya gue ngebebasin dia dulu kan tuh. Cuman di look yang pertama, look kedua kayak nanggung aja gitu loh, dan nggak pol-pol gitu aja. Terus kayak gue ngasih referensi yang lebih innovation way, yang lebih nggak sering dilihat orang gitu, yang lebih editorial. Gue ngasih referensinya, terus dia kayak oke Kak, ini gue bisa cari gini, dan dia kayak excited. Dan aku ngasih referensi itu juga masih kayak nyambung sama foto challenge yang kemarin, yang kemarin Who You Are, iya portrait, itu masih nyambung ke situ. Jadi aku coba kasih referensi doang tanpa aku jelasin, ternyata dia nangkep maksudnya gitu. Cakep sih. Kalau gue malah tapi kayak kebalikannya kayak nih. Gue ngeliat dia malah nyamannya di look ketiga gitu. Make sense-nya di look ketiga. Lu, next lagi. Ini felt buat gue, super felt di sini. Bosen aja gue, lu main kain lu, demen banget jadi Superman gitu. Selalu kayak gini, dengan angle yang sama sebenarnya. Waktu itu juga kan yang self portrait lu digordeng kan gitu. Ini look 1, look 2 buat gue angle-nya sama semua. Selalu dari bawah. Walaupun bervariasi gitu, dan gue suka banget variasinya. Cuma angle yang sama. Adik, boleh? Ya mungkin perbedaannya itu kali ya, perbedaannya comfort zone-nya Fajri, yang itu look 1, 2 hitam-hitam, lalu look ketiga adalah yang dia ketika di-push untuk bisa berani lebih mengekspresikan diri gitu ya. Nah mungkin ini adalah sebuah gambaran dari Ranti pengen ngasih simulasi pilihan gitu ya, mau yang mana, mau jadi yang mana. Sebenarnya untuk editorialnya Fajri udah menarik, apalagi dari segi fotografinya. Gue bisa lihat editorial ini ada edge-nya. Cuman karena look cuma 3 dan fotonya cuma ada 6,
harus dikonsider juga transisi dari satu picture ke yang lain. Kalau gue selalu ngelihat spread itu secara keseluruhan, nggak cuma satu foto, ada konteksnya. Dan menurut gue pas gue ngelihat foto terakhir tuh kayak it doesn't feel like it belongs in this editorial. Tapi that aside, I think it's quite interesting karena emang dia mempertimbangkan different parts of the look juga untuk ditonjolin di fotonya. Thank you. Kita lanjut ke Esther. Esther, boleh sambil ceritain kamu gimana prosesnya kemarin? Jadi dari awal itu aku udah mikir aku pengen pakai baju yang emang warnanya keluar gitu. Karena kan di challenge-challenge sebelumnya cuma pakai baju yang hitam atau monokrom gitu kan warnanya. Nah, terus ini semua look ini semuanya yang stylingin Karanti. Karena jujur pas pertama itu aku foto itu bajunya terlalu polos gitu kan, dan pas proses fotonya itu aku sebenarnya banyak panik dan pas di look ketiga itu aku udah sempat ngeblank, udah kayak mati gaya gitu. Ya buat gue lucu banget. Kayak secara estetik ini kayak paket lengkap gitu, kayak ya mungkin kalau ngomongin skill masih Esther secara ekspresi masih kurang gitu, tapi untuk challenge editorial ini buat gue sih checklist, karena kayak look 1, 2, 3 serasi semua secara background semua gitu, kayak apa yang lo pakai nih semua matching sama backgroundnya. Soal pemilihan background tadi kan sempat nanya sama Karanti, karena itu background kamu semua yang ngasih opsi. Ya pinter sih pemilihan warnanya, kayak emang benar-benar nggambarin kamu gitu loh. Yang aku suka dari Esther adalah dia berasa rasanya tanpa harus too much dengan pose-pose yang berlebihan atau pose-pose yang terlalu besar gitu. Dia udah bisa menyampaikan rasanya, jadi lucu, jadi terlihat terlihat mahal gitu. Bisa menarik sih, cuma mungkin ada yang miss tuh di stylingnya kali ya. Jadi kayak the set is nice, pemilihan dengan truk, terus habis itu dengan background, coba next lagi tadi dengan background merah ini is nice, cuma mungkin stylingnya kali ya yang bikin dia jadi kayak gitu. Esther pinter banget, untungnya pinter dengan waktu H-1 hari H ngumpulin kita jam 9 malam, hari itu kita baru mulai foto gitu. Untungnya banget dia pinter, cuman mungkin Esther ke depannya harus lebih berkomunikasi lagi, kayak Kak jadwal aku segini, HP aku gini-gini, jadi kayak chat aja semuanya, jelasin semuanya dulu. Jadi aku atau misalkan nanti ke depannya atau gimana bekerja sama dengan orang itu, orang lainnya juga jadi tahu keadaan kamu kayak apa. Kita lanjut ke Papo. Ya, boleh sambil diceritakan. Oke, untuk foto ini lebih ke bingung nyari bajunya sih Kak. Jadi Papo yang baju yang Papo punya, Papo keluarin semua, Papo foto, Papo kasih Karanti, dan Karanti milih fotonya, bajunya gimana, dan akhirnya terjadilah outfit dari look dari Papo yang ketiga ini. Terus juga di foto-foto ini sih pengen nunjukin kayak yang pas di look yang ini, yang terakhir ini, yang di teater ini, mau nunjukin Papo yang misterius gitu sih Kak. Mau nunjukin sisi Papo yang misterius gitu. Terus Papa juga milih baju yang look pertama, yang kalau nggak salah yang pakai blazer warna hijau itu. Papa foto terus kasih tahu ke Karanti, Kak ini gimana gitu. Dan akhirnya Karanti ngasih ide untuk masukin plastik ke dalam bahu, penuhin gitu. Dan nggak yang ini doang, ternyata harus masukin plastik sampai ke 3 looknya. Dan juga lihat dari Karanti bilang ke Papo, dari rekomendasi dari Kak Dika juga untuk Papo pakai pakaian bervolume gitu sih Kak.
ini jelas gitu kan, stylingan Ranti, konsep segala macam. Gue nggak tahu deh kalau konsep tempat dan fotografi kayak gini-gini konsepnya siapa? Dengan flash kayak gini-gini ini konsep siapa? Kalau untuk tempat, Papo koordinasi itu ke Karanti, aku feed-in tempat-tempat yang ada ini aku foto BTW di kampus, aku foto dan Karanti yang pilih, di sini aja Po, Untuk konsep pakai flash, itu lebih ke Paponya sih Kak, kayak yang pas dipakai, yang pakai jaket hijau, itu Papo matiin lorong ini, dan Papo pakein flash gitu Kak. Iya, oke. Berarti itu peran lo ya. Bagus gitu Po. Jadi, tapi elunya yang nggak bagus Po. Gitu. Jadi kayak sayang sekali. Gue dari tadi juga mengkomentari kan all package gitu ya semuanya gitu. Yang gue pengen tuh mau ada unsur semua model bisa memenuhi semua unsur, karena balik lagi yang tadi gue highlight adalah ini kan editorial versi kalian gitu. Tapi kan nomor satu otomatis karena kalian menjadi model, otomatis skill kalian dong harusnya gitu. Dan ini kalah betul gitu dengan semua konsep. Buat gue lo failed menyajikan semuanya yang serba bagus ini. Begitu. Jadi kayak lo model tapi ketemu tim yang udah timnya bagus, misalnya stylistnya bagus, fotografernya bagus, tapi salah hire model. Sepertinya lo lebih nyaman dengan stylingan Papo sendiri yang sebelumnya. Itu rasanya tuh kayak gitu. Dan itu menggambarkan bahwa Papo belum siap nih. Belum ready untuk bekerja. Betul. Iya gitu Papo. Ini paling bagus loh. Secara fotografi, komposisi, styling, rambut. Ini rambut lu paling bagus dibanding biasanya. Setelah dikomentarin sama mentor yang lain, sama Kak Dika, lu rasanya gimana? Masih pengen jadi model gak? Pengen sih Kak, pengen banget. Oke. Gue dari awal udah wanti-wanti, maksudnya kayak, Papo lu tuh orang mulai dari nol, kayaknya lu dari minus. Jadi lu harus start atau ngejar lebih cepat lagi dari mereka gitu. Dan satu bener banget, jawaban semua ini adalah nggak fokus. Lu nggak fokus itu. Gue cuma minta waktu lu ketika lu mau foto, udah dengerin kata-kata gue, ikutin, dan hati lu dan juga pikiran lu ada buat foto itu doang. Lupain semua kerjaan yang lain. Kalau mau ditanya sibuk-sibukan, gue sambil show megang HP lo. Gue umpet-umpetan sama klien gitu. Kayak buat kalian gitu. Jadi jangan ngomongin itu akan jadi excuse aja, dan gue nggak mungkin ngejelasin lu gimana gue sambil colongan gini-gini, nggak. Itu ya bukan profesional aja. Terus juga nggak semudah itu, gue jelasin lagi, nggak semudah itu untuk jadi model, apalagi model profesional. Jadi lu beneran harus ngikutin semua prosesnya. Oke, dari aku udah sih. Untuk Papo, feedback gue mirip sama feedbacknya Fajri sih sebenarnya, karena dua foto pertama itu udah sangat nyambung, tapi untuk foto terakhirnya kurang. And I think yang perlu diingat adalah ini editorial, and you need to remember that mau seberapa differentnya sesuatu image, harus kelihatan dia belong in the same editorial, atau secara konteks masuk. Yang gue suka dari pertama dan kedua adalah dia di venue yang berbeda, tapi masih ada elemen yang sama, yaitu kursi yang warna biru. So I like that consideration, cuman masih bisa ditingkatin lagi. Oke, udah cukup berarti ya tim Ranti ya? Alright. Thank you tim Ranti guys. Sampai bertemu di penjurian apa ya? Enggak ya, final ya? Final. Hasil digital editorials dari tim Ranti menurut gue jujur sebenarnya beberapa anak belum maksimal. Menurut gue pribadi belum maksimal, walaupun gue rasa kalau dari mereka ngerasa udah melakukan yang terbaik ya. Tapi sebenarnya gue yakin mereka tuh sebenarnya bisa lebih dari itu gitu. Tapi ya berprogres lah anak-anaknya. Tantangan digital editorial kali ini menurut gue, kalau di tim Ranti sendiri gue lebih keteteran masalah ngatur jadwalnya sih. Karena ya beberapa dari mereka belum bisa memberikan waktu yang bisa enak di dua belah pihak gitu. Sama yang lain menurut gue keteterannya gue harus ngejelasin sedetail mungkin, karena kan satu foto
digital editorials itu kan banyak ya poin-poinnya yang nggak cuma pose doang, nggak cuma ekspresi aja gitu. Tapi ada lighting, ada styling, ada banyak hal gitu. Jadi harus menjelaskan detail-detail itunya sih. Halo, selamat malam semuanya tim Sari. Oke, kita pertama ke Sri. Sri boleh sambil diceritain kamu konsepnya apa, terus kemarin gimana foto shootnya, apa yang terjadi. Untuk konsep foto Sri kali ini, jadi Sri mau menonjolkan gimana ya, sisi maskulin Sri, tapi dibalut juga dengan sisi feminim Sri gitu. Oke, Sri. Boleh Kak. langsung dikomentari. Kak Rizal dulu lah. Sri, gue nggak ngerti ya, cuman maksudnya dari foto yang pertama tadi, yang biru, boleh before-nya nggak? Yang ini kelihatan banget lu unprepare sih. Maksudnya gue, iya kayak lu cakep banget kan ya, tapi sayang banget gitu. Kayak mungkin lu harus lebih perhatiin hal-hal detail, kayak kelihatan spraynya, terus juga referensi lipstick gitu-gitu juga harus lu samain persis. Kalau misalkan Sari ngasih referensi, mungkin lu lebih beneran, oh referensinya gini. Oke, tapi jangan warna misalkan dikasih contohnya warna lipstick warna merah. Lu cari yang beneran merah, jangan yang oranye atau hijau atau yang apa gitu. Mungkin lu bisa tanya Sari dulu atau gimana. Karena aku ngeliatnya sayang banget, kamu kelihatan unprepare banget. Tapi di foto yang hitam putih, gue suka banget ini. Distract menurut gue. Untuk beberapa foto yang lainnya udah oke, cuma ada yang kayak yang lagi dengan lemari itu kayaknya kurang sih. But the pose, the face is nice, the expression is nice, styling okay. Sri, sebenarnya kamu pengen gak sih jadi model? Pengen banget Kak sebenarnya. Tapi kok kemarin pengen nyerah? Iya, kemarin Dewi sempat gimana ya? Kayak bingung gitu Kak. Antara bingung ngebagi waktu sama sebenarnya sih ngebagi waktunya, jadi Dewi bingung tuh sama ngelihat keadaan kayak gitu. Nah, sebenarnya mungkin jadinya ini koreksi kalau aku salah ya. Lihatnya kamu jadinya insecure dan minder, kamu ngerasa ragu, kamu bisa nggak ngelewatin POMS ini, kamu ngerasa bisa nggak sih jadi model gitu ya? Iya, tempatnya gitu. Jadi udah deh give up gitu ya. Gitu. Ya berarti sebenarnya kamu tuh nggak tahu potensi yang ada di dalam diri kamu sebetulnya, gitu. Bener banget Kak. Oke. Thank you Sri. Makasih juga Kak. Kita next ke Noah. Halo Kak. Halo Noah. Oke. Noah boleh sambil diceritain konsepnya apa, terus apa yang terjadi pas photoshoot. Ya, makasih Kak atas waktunya. Jadi pertama-tama mungkin kemarin tuh aku coba lihat wardrobe dulu kali ya. Jadi punyanya apa, terus kira-kira bisanya diapain gitu. Terus muncullah mungkin ide pertamanya tuh kayak pengen bikin looks yang sedikit grunge gitu. Terus ada bohemiannya juga sih di beberapa foto. Terus ada beberapa aku juga konsepnya sebenarnya kayak nampilin beberapa warna yang vibrant gitu. Terus habis itu nyoba nabrak-nabrakin patterns. Terus ya gitu sih Kak kurang lebih. Gue suka sih maksudnya stylenya, posenya, terus backgroundnya oke lah. Tapi kayak yang gue tunggu-tunggu adalah mungkin karena foto challenge kemarin kali ya Noah. Gue kayak menunggu sisi lo yang itu lagi gitu loh. Di sini tuh udah agak kependem lagi gitu. Entah kenapa kayak ini lu kayak terbantu sama stylingannya, backgroundnya, terus estetik banget sih foto-fotonya gitu. Bagus fotonya, cuman kayak gue menunggu, gue tuh udah expect lo jauh lebih dari ini sih. Dari gue suka sih color combination-nya sama pose yang dikasih, tapi ada beberapa frame itu kelihatan sama dan posenya repetitif. Kayak yang bawa tas nih satu, sama ada satu frame lagi pakai look yang lain, terus lu bawa tas lagi. Nah, cuman diubah-ubah aja tuh pakai tangan kanan sama tangan kiri, ya nggak? Nah, ini sih. Tapi overall gue suka sih estetikanya, editorial banget.
Tapi lebih ke apa ya nih? Editorial outfit kali ya, lebih jualan baju sama look. Look kurang dapet sih, kayak wajah lu kurang kelihatan di sini kan. Kalau dari gue justru melihat Noah yang di challenge sekarang adalah Noah yang off. Gitu. Kalau gue lihat ya, karena dari style kan gitu, assisting by Kasari gitu. Cuman apa yang lo kasih itu masih off dari sebelumnya ya. Ya sama kayak Karanti, gue malah naruh ekspektasi juga lebih gitu dari challenge yang sebelumnya, yang dimana lo bisa mengeluarkan diri lo seperti apa, tapi di sini nggak kelihatan. Ini kayak foto OTD nggak sih jatuhnya sebenarnya? Untuk Noah, sebenarnya ada beberapa detail yang gue suka, kayak misalkan di look yang pertama dari shot 1 ke shot 2 ada yang ketiup angin dan ada yang lebih still gitu. Gue suka sebenarnya things like that, kayak it shows a little bit of a difference. Tapi ini nggak terlalu ditingkatin untuk foto-foto yang lainnya, padahal itu bisa jadi apa ya, ibaratnya kayak before and after pic-nya gitu. Dan di sebuah editorial tuh pasti harus ada sebuah angle atau naratif gitu, dan menurut gue itu bisa sih lain kali lebih dibawa gitu, biar lebih maksimal hasilnya. Noah nih padahal kayak bisa bikin sesuatu hal tuh jadi mahal gitu, bisa bikin suatu hal tuh jadi bagus, tapi sayang banget kerjasamanya yang kurang. Kerjasamanya kayak kan dia kan minim referensi masalah pose, masalah angle, masalah dan segala macam. Ketika gue revisi nggak pernah bisa. Hilang lama yang dikirim foto cuma 4. Hilang lama yang dikirim foto sama semua. Kayak ya no wonder fotonya jadi sama semua ya. Apa yang bisa gue revisi pas dia udah tidak ngeblok gue, maaf kak aku nggak bisa lagi. Ya udah. Aku waktu dari challenge 1 kan udah sempat negor tuh di grup sebenarnya Noah untuk soal kerjasama tuh. Tapi masih berlanjut nih tampaknya sampai challenge ketiga gitu. Karena mau nggak mau kalau masuk manajemen ya lo selama lo punya keterikatan kerja sama manajemen tersebut, lo akan bekerja sama manajemen tersebut. Dan lo model freelance pun lo akan bekerja sama klien gitu. Nggak mungkin. Ini it's not about menjadi model, bukan tentang seni pribadi gitu. Tapi tentang kita berkolaborasi sama banyak pihak gitu. Dan itu poin yang sangat-sangat penting. Thank you Noah. Thank you, Kak. Ke Laksmi. Oke, Laksmi bisa sambil dijelasin konsepnya? Oke, jadi ini kan ada 3 look, Kak. Yang pertama, ini yang pakai blazer. Aku temanya elegan, tapi tetap strong. Karena emang ada blazernya. Terus yang seperti itu lebih ke charming. Dan yang ketiga, yang pakai kemeja biru, yang ada stokin warna biru, itu lebih colorful. Suka banget. Gemes ya, maksudnya ini fashion banget si Laksmi, dan lu bisa membawakannya gitu dengan lu gitu. Maksudnya ini kan nggak, gimana ya gue kata-katakannya, maksudnya ini tuh terlihat mahal, terus kayak tetap ada bayinya tapi fashion way gitu. Kayak gak tuh, gue ngerasa match semuanya aja sih. Mainin lampunya, ada apa, tapi nggak match gitu, kayak cakep, lu tetap jadi tuh beda-beda terus cakep. Dan ya menurut gue lu bisa sih bawa ini, nailed it lah, keren. Mahal sih lu bisa ngebawa ini, ngebawa konsep lu itu jadi mahal tuh poin plus sih, Laksmi. Makasih Kak. It's nice, very interesting. The styling, the hairdo is nice, the set is nice. Iya, harusnya mungkin jangan yang set yang malam tuh it's really nice actually, dan cocok sama stylingnya menurut gue. Justru harusnya cukup untuk di set yang malam itu aja sih, itu tuh udah nice banget sih. Harusnya yang outdoor yang siang ini justru mendistraksi konsep yang si foto yang tadi gitu. Jadi nggak flattering. Itu bentar,
Siapa namanya? Laksmi ya. Coba lihat yang look yang terakhir deh, yang hitam semua. Itu berdiri di mana, Laksmi? Di tengah jalan, Kak. Enggak, itu yang biru-biru apaan? Oh, belakangnya itu ya, Kak? Yang kamu berdiri di atas apa itu? Gucci, Kak. Gucci. Keren sih. Di tengah jalan loh. Itu di belakangmu Gimana? lampu tuh motor lewat apa gimana? Lampu mobil. Oh, mobil lewat. Mobilnya dia. Enggak, Dia mau ngidupin mobil. dibantu, Kak. Gue kira emang konsepnya dalam lewat gitu di belakangnya dia. Oh, bunuh diri. Konsepnya bunuh diri. Keren sih. Oke, ini lanjut. mau nanya dong, ini pakai Gucci gini, ini ide kamu sendiri atau gimana? Ya, idenya Kak Sari. Lucu sih ini, Kak. Keren sih lu, Kak. Keren sih lu. Mana Tapi ada. kalau dari Laksmi sendiri dengan Suka dengan nggak? hasil Untuk hasilnya, menurut Laksmi suka banget. Suka banget. Laksmi gimana kostum 17 Agustusannya aman? Aman, Kak, juara. Juara, keren. Nanti invoice-nya dikirim ya ke Mama. Cuman dapatnya nggak uang, Kak. Botol minum, lumayan. Ya, kirim dong ke aku. Tadi butuh loh botol minum. Yang aku senang banget dari Laksmi adalah ketika dibantu konsep ini, Laksmi ngikutin direction-nya dan Laksmi nggak kalah sama semua konsep dan stylingnya. Laksmi tetap bisa keluar dengan karakter Laksmi, tetap ada personalize-nya gitu dari konsep ini, tetap kelihatan, tetap keluar karakter Laksminya. Siapa Laksmi itu berasa. Itu sangat kuat, terus dari sorotan mata, dari gestur badan, semuanya itu nggak overshadow by the concept or the styling. Itu menurut aku adalah model dengan potensi yang bagus, Laksmi. Kalau dari Kak Sari gimana bekerja sama dengan Laksmi? Bekerja sama dengan Laksmi itu super love. Super love-nya hashtag, caps lock, pokoknya semua deh, italic, bold, semua deh. Underline, ya best banget. Gue itu balik lagi gitu, kayak buat yang lain juga mungkin ya gitu, kayak Laksmi sangat minim pengetahuannya terhadap fashion, terhadap konsep gitu, tapi kemampuan dia mendengar itu nomor satu. Kemampuan mendengar itu nomor satu, sekali lagi gue highlight. Jadi ketika di direct dia sangat mudah, dia nggak panik, dia cuma denger dan lakuin. Kuncinya cuma itu. Oke, cukup sih ya untuk Laksmi ya. Thank you Laksmi. Terima Thank you, Kak. Oke, kita lanjut ke Kanaya. Boleh sambil diceritain konsepnya dan gimana kemarin photoshootnya kerja sama Sari. Jadi ini konsepnya tuh gadis desa yang antik gitu, Kak. Kemarin sih yang terjadi Naya kesulitan memilih baju, Kak. Harusnya gimana gitu. Akhirnya diarahin sama Kak Sari dan dapet deh look-nya ini, Kak. Dan sesuai dengan konsep Naya juga. Dan mungkin kemarin juga yang bikin Naya panik, kan kemarin udah dibilang oke apa sebelumnya pas hari Minggu. Nah, terus suruh lagi gitu, Kak. Jadi Naya bingung, panik nyari waktunya lagi. Akhirnya Naya izin aja kerja. Jadi setelah pulang kerja langsung ke Kak Sari lagi. Mungkin itu sih, Kak. Tadi konsepnya apa? Gadis desa yang antik ya? Iya, Kak. Antik banget sih ini. Tapi nggak, sumpah, dari 3 look yang dikasih ini semuanya nyambung. Keren sih. Tapi ini favorit gue sih, yang angkat rumah ini. Ngangkat rumah. Keren sih, keren.
Mungkin dari Karanti kali ya. Iya sih, maksudnya kayak Tapi konsepnya lucu dan dapet gitu loh, innovation way-nya dapat. Maksudnya kayak lu memanfaatkan, lu dan Sari mungkin memanfaatkan semua, maksudnya yang ada di situ dan di rumah lu. Ini rumah kamu kan ya? Itu Naya di rumah tante, Kak. Iya, maksudnya kayak dengan ya udah di rumah aja gitu, tapi dapat banget konsepnya. Dengan lu, ini lucu banget sih, tiny house ya. Ini beneran rumahnya kamu mentok? Iya, Kak. Mentok gitu. Kamu tingginya berapa? Makanya diangkat tadi. Ini rumahnya dia habis foto dibawa, Zal. Udah selesai foto. Rumahnya digotong gini, digotong. Lucu banget. Kayak foto ini tuh membuat gue kayak lucu kali kalau Kanaya next shoot-nya akan gini gitu. Maksudnya kayak membuat gue berpikir lagi untuk kayak Kanaya lucu juga nih buat diiniin gitu. Inspiratif sih dari fotonya. Kanayanya suka nggak sama hasilnya? Suka sih, Kak. Sesuai dengan konsep Naya gitu, Kak. Oke. Sebenarnya punya Kanaya ini salah satu yang paling fashion editorial ya, gitu. Kayak kita bisa ngerasain feel majalah fashion gitu di sini. Karena memang yang utama di sini menjual fashion dan menjual bajunya gitu. Dan sebagai model untuk kebutuhan modeling di sini Kanaya bisa kelihatan posturnya bagus banget gitu, badannya bagus, ketika dia pakai baju bagus, kakinya panjang. Terus ini juga gemes konsepnya karena ini menggambarkan model yang biasa ketinggian ada di mana-mana gitu kan sebenarnya. Kalau yang aku tangkap sih gitu, yang overly tall gitu. Cuman ini aku tahu foto ini udah dipilih sama Sari, dan aku sempat lihat beberapa yang sebelumnya itu masih banyak yang terlalu pose. Jadi masih banyak pose-pose yang pageant. Masih banyak pose-pose yang terlalu disetting gitu. Padahal aku sempat lihat Sari kasih referensi yang lebih posenya yang bodoh-bodohan gitu, yang nyungsrep, yang apa gitu, yang nungging di atas meja, tiduran di atas meja gitu, hal yang lebih ada unsur komediknya gitu. Dan itu akan menjadi twist yang lebih bagus lagi sih menurut aku gitu. Sebenarnya gue ngeliat potensi Kanaya in terms of this editorial direction pas gue ngeliat 2 foto pertama, karena dia cuma berdiri aja. Jadi gue ada ekspektasi dia bakal berdiri terus. Cuman di frame kedua it's a different shot. Again, like I said, editorial itu soal continuity itu sebenarnya penting. You can be inventive about it, but at the same time, you know, you have to push your limits. Untuk di shot yang ketiga shot ke-5 dan 6 sebenarnya kelihatan continuation dari yang pertama dan kedua sih gitu. So again, it's about editing and selection. Kalau dari Kak Sari gimana kerja sama Kanaya? Kanaya oke sih gitu. Gue suka banget gitu. Kayak anaknya mau ribet, cuma emang rada panikan aja gitu. Terus tapi dengan konsep yang ini gitu, dia membawa konsep yang matang. Gitu kan, Naya ke gue tuh membawa konsep yang matang. Kalau ya dia pikir bajunya seadanya, bajunya gadis desa, buat gue ini super modern gitu ya. Mungkin oke banget. Twistnya di situ, Sar. Ya kan? Iya, makanya jadi kayak Kanaya nih buat gue kayak ini hasil karya yang yang unggulan gue gitu. Next ya, thank you ya Kanaya. Sama-sama, Kak. Kita next ke Raki. Ya, boleh sambil diceritain Raki. Ayo semangat, positif energi Raki. Jadi untuk konsep keseluruhannya aku pengen nunjukin tentang badan aku yang cukup tinggi, dan juga aku main
banyak layer-layer gitu supaya nggak simple gitu Kak. Iya, fotonya oke, maksudnya dari sisi foto gue ngeliatnya oke, cuman nggak tahu kayak ada sesuatu yang bikin gue oke, ya udah aja gitu. Untuk Raki menurut gue menarik karena fashionnya udah kelihatan dan in every frame it looks very different. I do have to say that it could be better. Tapi gue udah ngeliat potensinya sih sebenarnya. Kelihatan kalau niat gitu untuk pemilihan bajunya juga ada proses coba-coba. Yeah, and I think it's a good start. Ya, Raki sebenarnya tinggal masalah yakin aja sih. Masih selalu ragu-ragu dan masih melihat value dirinya kurang. Jadi keraguan-raguan itu masih ketangkep di matanya. Itu dia kenapa mungkin ada something off. Padahal secara konsep, secara look, secara proporsi kamu sebagai model, kamu bisa lo ngebawain baju yang layer-layer kayak gini, yang lumayan heavy gitu. Gimana Kak Sari kerja sama-sama Raki? Raki, sama sih, gue lumayan surprise sih sama tim gue gitu. Ternyata kayak development-nya dapat gitu, menyerap dengan bagus gitu, kayak nggak ada yang zong-zong banget gitu pas datang ke gue gitu. Raki dengan bajunya dia mulai dia awalnya tuh panik gitu loh, dia awalnya panik kayak aku nggak punya konsep Kak, aku ini gitu, tapi ternyata pas gue lihat bagus gitu. Jadi kayak bajunya segala macam gitu, ini Raki gitu yang OOTD, ini tidak ada sentuhan gue gitu, keren kan gitu, jadi kayak cakep gitu. Oke, kita lanjut ke Hani. Jadi konsepnya itu feminim tomboy. Jujur sih kebanyakan emang bantuan dari Kasari, bukan kebanyakan, hampir semua sih. Karena aku juga ngerasa gitu ya, aku tuh sadar kalau aku referensinya kan kosong. Aku sempet ngasih konsep juga ke Kasari, tapi itu kayak konsep biasa aja, kayak semua orang juga bisa bikin kayak gitu. Suka sih, keren banget. Walaupun konsepnya hampir semuanya dari Kasari, tapi dari foto-foto ini Hani bisa apa ya, ngebawain konsep tersebut dan hasilnya keren-keren gitu loh. Variatif juga pose yang dikasih, ada yang manjat juga kan tadi kan gue lihat, keren sih. Tapi kelihatan mahal sih Hani, kelihatan beda lagi. Terus lu kelihatan, nah ini bisa, bentar. Pakai. Iya, maksudnya bisa mainin semuanya gitu loh, nggak cuman karena bajunya, nggak cuman karena ini kan outdoor ya, cahayanya bagus, terus lo mainin angle juga, lu pose tapi posenya pas gitu, nggak too much. Ini juga oke. Kok keren kok. Hello. Makasih Kak. Ya udah lu kayak model, udah ada konsep dan selain apa, lu udah kayak model yang disiapin konsepnya, terus lu oke, aku ngebawain gitu, dengan terlihatnya di sini dengan sangat mudah sih ya. Tapi gue nggak ngerti. Dan tetap ada kayak elunya gitu, ini Hani. Kalau gue justru malah nggak suka ya sama Kasari, kenapa bisa sekeren ini gitu. Itu sih, kayak emang kalau ini siapa sih? Kenapa ya? masih bisa nggak suka, masih kaget ya? Heran, gue masih aja kaget. Nggak, tapi kalau dari yang gue lihat itu Hani lebih ke ini ya. Ini definisi kayak effortless tapi maksimal. Somehow gue ngerasa nggak cocok sih. Tapi photography wise, set lighting is beautiful, especially yang on the roof with the sky. It's really nice. Cuma masih bisa dieksplor lagi sebenarnya. Hani, kamu ngasih surprise sih, karena dengan foto-foto ini aku bisa melihat kamu model gitu. Yang sebelum-sebelumnya aku belum melihat itu di challenge-challenge yang sebelumnya gitu, di selfie sama di self portrait. Di sini aku bisa ngebayangin kamu kalau di styling jadi kayak gimana gitu. Dan feel-nya itu dapat gitu. Siapa Hani itu berasa, walaupun mostly full badan ya, ini semuanya full badan gitu. Secara postur, model material kelihatan jelas. Cuman mungkin memang nggak tahu sih apakah memang karena yang dipilih Sari semuanya full badan gitu, kita cuman kurang variasi aja kalau untuk satu seri editorial.
kurang variasi type of shot gitu. Mungkin ada bisa sedengkul atau apa sehingga we can see the face more gitu. Oke, kita lanjut. Thank you, Hani. Kita lanjut ke terakhir nih, Theo. Ya, boleh diceritakan. Ya, jadi konsep yang coba diambil tuh lebih ke arah oldies gitu Kak, karena kesukaan dari aku juga emang suka yang style-stylenya yang lebih oldies aja gitu Kak. Terus coba sesuaiin set background-nya juga sama Kak Sari, jadi kayak aku foto-fotoin background-background yang bisa diambil terus Kak Sari arahin gitu. Jadi gitu Kak. It's just typical OTD sih gue ngelihatnya ya, non-editorial. Karena fotografi wise-nya kurang, dari segi fotografinya kurang. Jadi kayak kerasa kalau misalkan these pictures itu lebih kayak OOTD aja gitu. Sebenarnya secara artistik ini udah terkonsepkan dengan bagus ya, secara set, secara styling semuanya masuk. Cuma di look 1 ini posenya mirip banget sih. Angle sama ininya emang nggak ada pilihan lain apa gimana, Sar? Hah? Nggak ada. Kenapa? Aku lumayan kesulitan tuh masalah pose, mirip semua, tipenya sama semua. Terus kan, iya gitu, jadi kayak, jadi itu bener banget gitu Theo ngaku tadi gitu kayak, grafiknya, kayak apa ya, kayak dia beneran minim banget pengetahuan tentang pose, how to pose gitu, beneran. Emang kayak foto katalog pakai jas gitu. Berarti semua pose gitu. Entah secara teknisnya belum tahu ya. Iya, gitu. Tapi yang paling gue seneng tuh Theo apa ya, kayak semenjak wildcard dia berubah banget. Gitu. Dia beneran yang kayak revisi, kayak Kak, kalau belum puas aku besok pulang deh. Kak, besok aku ini deh gitu. Usaha banget. Gue seneng sih dia berubah. Ada perubahan. Kamu udah mesti yakin sih, Theo. If you choose untuk ada di industri ini, udah mesti mulai yakin. Sama kayak tadi, aku bilang ke Raki juga gitu kan, udah masuk ke top 17 gitu. Ke Sri dan ke Raki untuk udah masuk ke top 17, berarti kan udah ngalahin berapa banyak orang, berapa ratus orang gitu. Jadi emang beneran harus yakin bahwa kita melihat ada sesuatu potensi di Theo gitu. Yang sama-sama bisa kita lihatnya kalau memang Theo masuk ke persona. Cuman gimana Theo mau masuk ke persona, itu harus nunjukin dulu juga keyakinannya gitu. Progresnya dan lain-lain gitu. Sama progres badan jangan lupa, PR kita. Ya, siap Kak. Untuk tone segala macam gitu. Oke, kalau gitu. Oke. Udah kelar tim Sari malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Tanggal berapa? Tanggal berapa kita akan langsung final online interview? 21. Tanggal 21 kita final online interview. Nanti kita langsung umumin apakah kalian masuk ke top 12 dan masuk ke tahap offline development atau gitu. Jadi disiapin aja. Diingat tadi buat per orangnya diresapi, dilakukan gitu. Ini tuh kan baru development online ya, masih teaser doang. Nanti siapapun yang akan lanjut ke offline development ya semoga udah ngerjain PR dari sekarang. Ini belum ada apa-apanya. Offline tuh baru dimulai. Perkenalan aja. Jadi siapin tuh kalau misalnya ada beberapa anak yang memang masuk offline development, harus benar-benar maksimal. Sayang, kalau enggak. Oke, Karanti. Ya, Sari ada pesan nggak buat anak-anak? Lagi big post dia kayaknya. Gerbahan anjing. Encok pinggang gua. Tambahan sih nggak ada sih, pokoknya kalian simak aja terus lah, dengarkan dengan baik-baik.
Berarti Laksmi kalau masuk udah siap-siap izin sekolah ya? Udah, kalau udah mau buat surat pernyataan ke kepala sekolah. Oh, oke. Yang lain juga siap-siap bikin surat izin kerja ya? Oke, cukup sih. Kita bubar gerak. Udah ada semuanya, selamat malam, sudah boleh live. Makasih Thank you guys. Malam, Kak. Yo, Thank you, Kak. Kak, selamat malam. Hasil digital editorial kemarin lumayan memuaskan, mereka semua explore, mereka semua effort. Berhari-hari mereka cari spot foto, cari konsep, cari baju, ada yang thrifting, segala macam gitu. Secara effort sih lumayan oke sih. Hasil digital editorial tim gue kemarin ya 8 lah gitu gue nilainya, kayak oke kok, bagus gitu. Kayak mereka beneran mau usaha, challenge demi challenge, tim gue sangat menunjukkan progres gitu ya secara teamwork, terusnya secara pengetahuan dan segala macam gitu. Kayak ya oke, cukup memuaskan. Tantangannya adalah ya ini lumayan, aspeknya lumayan banyak gitu. Jadi kayak mereka harus cari baju yang super fashion, mereka harus cari konsep yang simple tapi tidak menyusahkan, mereka harus cari pose yang tepat gitu. Jadi kayak banyak banget aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh mereka gitu. Sedangkan mereka ngelakuinnya sendiri gitu. Jadi lumayan kewalahan gitu, terus harus asistensi juga sama mentornya gitu. Jadi kayak gue mengerti sih, buat mereka itu lumayan berat, jadi efeknya juga ke gue yang lumayan ribet ngedirectnya. Menurut gue hasil yang paling maksimal itu dari tim Sari Majid. Karena anaknya ada 7 dan dia memaksimalkan anak-anaknya dengan baik. Tim mentor yang hasilnya paling maksimal menurut gue timnya Kasari. Itu ada Laksmi. Menurut gue itu total banget dari segi konsep, outfit, dan pose-posenya juga unik. Ya menurut gue tim Kasari sih yang paling maksimal dari keseluruhan. Hasilnya paling maksimal ya of course tim gue lah. Kita lihat aja nanti hasilnya. Tim yang paling maksimal itu kali ini Kasari sih, tapi lebih maksimal lagi gue. Kompetisi semakin intens. Para calon new face harus bersaing untuk mendapatkan posisinya di fase offline. Di next episode, kita akan melihat bagaimana interview terakhir dari para calon new face dengan para mentor dan juga para juri. Kita akan mengetahui siapa sajakah top 12 yang akan bertemu langsung dengan kami di Basecamp-nya Persona. Saksikan terus POMS 3 YouTube series di YouTube-nya Persona Management setiap hari Selasa dan juga Jumat. Bye!